Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah masih di rumah aja atau sudah beraktivitas seperti biasanya? Ya, sekarang kan sudah new normal life kan teman-teman. Mungkin sebagian besar dari teman-teman semua sudah kembali ke aktivitas-aktivitas sebelumnya. Tapi jangan lupa pakai masker dan juga bawa hand sanitizer kemanapun teman-teman pergi. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan ataupun sebelum melakukan aktivitas. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman semua. Saya tunggu nih. Oke, thank you. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Sebelumnya, terima kasih yang sudah komentar di bawah. Dan bagi teman-teman yang ingin berkomentar, saya persilahkan. Karena siapalah saya tanpa masukan-masukan dari teman-teman semua. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagaimana cara mengatasi insecure to speak English? Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu insecure? Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu apa itu insecure, dan mungkin juga ada yang belum tahu. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu insecure adalah rasa tidak aman untuk diri kita sendiri, dan bisa disamaartikan dengan rasa kurang percaya diri teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah tahu, jika ada kata-kata yang salah dari pengertian insecure, silahkan berikan komentar kalian di bawah. Oke, apa sih penyebab insecure? Mungkin juga ada yang sudah tahu ya. Yang pertama ini nih, sifat yang sangat melekat daripada diri kita. Sifat yang tidak bisa kita buang secara langsung, tapi bisa kita kurangi secara perlahan. Apa itu? Nah, yang pertama adalah sifat membandingkan diri dengan orang lain. Bagi teman-teman yang suka membandingkan diri kalian dengan orang lain, mengapa sih? Saya ingin tahu, apa sih yang membuat kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain? Silahkan berikan komentar di bawah. Tidak hanya teman-teman sebenarnya ya, saya juga sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya merasa saya selalu kurang. Saya merasa orang lain itu punya segalanya. Saya merasa orang lain itu lebih hebat dari saya. Nah, sebenarnya rasa membandingkan diri inilah yang membuat kita semakin terpuruk teman-teman. Tanpa kita sadari, kita punya apa yang tidak mereka punya. Memang ada yang dari mereka yang tidak kita punya, tapi kita harus percaya apa yang kita punya belum tentu mereka punya juga. Yang kedua, apa penyebab insecure yang kedua? Penyebabnya yaitu rasa apa teman-teman? Yang kedua yaitu kita suka body shaming. Benar kan? Kita suka body shaming kepada, kalau ada yang aneh-aneh sedikit dari orang lain pasti, ih, kok orang itu gini sih? Ih, kok gitu sih? Kan? Pasti teman-teman sering seperti itu. Nah, bagi yang suka body shaming, sudahlah ya teman-teman, di seluruh penjuru dunia ini, kita itu semua sama. Tidak ada yang sempurna. Mungkin kita yang hari ini merasa memiliki segalanya, sebenarnya masih ada kekurangan. Kita masih ada yang cacat dari diri kita. Jadi maka dari itu, kurang-kurangi body shaming kepada orang lain ya teman-teman. Karena body shaming itu akan mengganggu jiwa psikis orang lain. Jika kalian sering memberikan body shaming kepada orang lain, bisa jadi kondisi mental
orang yang di body shaming itu akan terganggu, dan itu akan membuat mereka semakin insecure terhadap diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi insecure to speak English, atau tidak hanya dalam bahasa Inggris, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Bagaimana sih mengatasinya? Yang pertama dan paling utama, kita harus selalu bersyukur. Nah, di agama kita masing-masing, baik itu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan bermacam-macam agama yang ada di Indonesia ini, pasti selalu diajarkan untuk selalu bersyukur. Bersyukur apa yang sudah kita punya, semuanya ya. Jadi teman-teman, rasa yang paling bersyukur itu rasa yang paling penting, rasa yang bisa digunakan untuk mengurangi insecure pada diri kita. Nah, kita harus bersyukur nih, kita bisa bahasa Inggris, walaupun tidak sefasih orang lain. Tapi teman-teman, kita juga harus berpikir bahwa di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa, sama sekali tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Untuk abjad saja, mereka masih susah dalam penyebutannya. Dan kita harus bersyukur, kita bisa, walaupun hanya sedikit. Dan kita harus selalu belajar agar pengetahuan kita bertambah. Yang kedua, apa tuh cara mengatasi yang kedua? Yang kedua yaitu be positif. Kita harus selalu berpikiran positif kepada diri kita. Berpikir positif itu akan membuat semangat kita itu bertambah, bahwa kita bisa. Kita harus selalu berpikir bahwa kita bisa. Kita bisa berbicara bahasa Inggris, kita bisa menggunakan grammar yang tepat, kita bisa menggunakan vocabulary yang banyak. Jadi ketika kita berpikiran positif, mungkin rasa insecure itu juga akan berkurang. Dan kita juga harus sering menggunakan bahasa Inggris di berbagai kalangan. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, di kampus, di pasar. Ya, kalau kita bisa dan orang lain paham tidak apa. Tapi kalau kita bisa orang lain tidak paham, ya lebih baik pakai bahasa sehari-hari kita saja, teman-teman. Oke. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Yang ketiga itu kita harus bersikap bodoh amat. Bodoh amat itu dalam artian bodoh amat tentang perkataan orang lain yang selalu menjelek-jelekan kita. Kita harus jadi diri kita sendiri. Kita tidak perlu menjadi mereka ataupun dia yang selalu kita bandingkan dengan diri kita. Kita tidak perlu itu. Kita tidak perlu menjadi dia yang selalu dibangga-banggakan. Kita tidak perlu menjadi dia yang bisa segalanya. Mungkin kita bisa menjadikan dia motivasi kita, tapi itu tidak harus dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena jika kita yang seperti yang sudah saya bilang tadi, jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka rasa kurang percaya diri kita itu akan semakin bertambah. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri. Tunjukkan kepada orang lain, ini loh saya, inilah diri saya yang sebenarnya. Kalau kita bisanya cuma segini, ya saya hanya bisa segini. Tapi teman-teman juga, seperti yang sudah juga saya bilang tadi, kita harus belajar agar kita bisa fasih menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua jika ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang membuat kalian tidak nyaman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena hanya inilah kemampuan saya untuk
memberikan beberapa tips pada teman-teman semua. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika pun bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain yang sering merasa insecure. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.